Korea merupakan sebuah negara yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat dunia. Korea dikenal akan kemajuannya dalam bidang manufaktur dan entertainmentnya, seperti drama Korea dan K-pop. Tetapi Korea saat ini bukanlah sebuah negara yang bersatu dalam satu kesatuan. Terdapat dua negara Korea, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa Korea bisa ada dua, dan bagaimana proses terpecahnya Korea menjadi dua bagian? Simak terus sampai akhir. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, Jepang yang semakin terdesak karena kekalahannya di Front Pasifik dan dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom oleh sekutu, pada akhirnya memutuskan untuk menyerah tanpa syarat. Ketika itu, Jepang harus melepaskan tanah jajahannya, yang salah satunya adalah Korea, yang telah mereka duduki selama 35 tahun. Kemudian, nasib bangsa Korea ditentukan oleh para pemenang Perang Dunia Kedua. Konferensi Potsdam yang dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 1945, di mana sekutu secara sepihak memutuskan membagi Korea menjadi dua bagian tanpa persetujuan dari pihak Koreanya sendiri. Korea dibagi menjadi dua yang dibatasi oleh garis paralel 38, di mana bagian utara akan diduduki oleh Uni Soviet, dan selatan akan diduduki oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Tentu saja kondisi ini menyebabkan Korea tidak memiliki kebebasan dalam menentukan nasib bangsanya sendiri dan dikerangkeng oleh kepentingan dua negara adidaya yang memiliki perbedaan ideologi tersebut. Pada 15 Agustus 1948, Korea bagian selatan yang diduduki oleh Amerika Serikat secara resmi membentuk pemerintahannya sendiri dengan nama Republik Korea yang dipimpin oleh presiden pertamanya Shin Men-ri yang berideologi kapitalis liberal. Sementara sebelumnya pada 1 Mei 1948, Korea bagian utara yang diduduki oleh Uni Soviet membentuk pemerintahannya sendiri dengan nama Republik Demokratik Korea yang dipimpin oleh Presiden Kim Il-sung yang berideologi sosialis komunis. Kemudian sejak 1949, ketegangan di semenanjung Korea mulai meningkat. Perbedaan kedua negara dalam hal ideologi dan juga saling mengklaim bahwa mereka adalah representasi sesungguhnya dari Korea. Kemudian juga adanya aktivitas dari pihak Korea Utara yang semakin agresif meningkatkan ketegangan yang terjadi antar kedua negara tersebut. On Sunday, June 25th, Communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all doubt that the international communist movement is willing to use armed invasion to conquer independent nations. The free nations face a worldwide threat. It must be met with a worldwide defense. Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara yang terdiri dari 231.000 tentara, 274 tank, 150 pesawat tempur, 110 pesawat pengebom, 200 artileri, dan persenjataan lainnya melancarkan invasi menerobos garis paralel 38. Tentara Korea Selatan yang tidak terorganisir dan memiliki persenjataan yang minim hanya bisa bertahan dan terus bergerak mundur hingga ke wilayah Busan yang dikenal sebagai perimeter Busan. Atas invasi Korea Utara inilah Amerika Serikat kemudian mendesak agar PBB mengecamnya. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 83 yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan bantuan secara militer ke Korea Selatan. Pada 15 September 1950, pasukan PBB yang dipimpin oleh Jenderal Amerika Serikat Douglas MacArthur melancarkan sebuah invasi pendaratan di lepas pantai Incheon yang dinamakan Operation Chromite. Pasukan PBB yang berhasil merebut kembali Seoul pada 28 September dan memukul mundur pasukan Korea Utara ke arah utara di garis lintang 38 derajat pada 1 Oktober 1950. Pasukan PBB melintasi perbatasan dan masuk ke Korea Utara hingga menguasai Pyongyang pada 19 Oktober. Mereka terus bergerak maju hingga ke Wonsan dan Hamhung. Tampaknya semenanjung Korea akan segera bersatu kembali. Tetapi di sisi lain, Republik Rakyat Cina yang melihat pasukan PBB semakin mendekat ke perbatasannya merasa terancam dan takut negaranya juga akan diserang.
Oleh karena itu, Cina pada 25 Oktober 1950 mengirimkan sekitar 300.000 pasukannya dengan taktik gelombang serangan manusia yang belum pernah disaksikan oleh pasukan PBB sebelumnya. Pasukan PBB kemudian terdesak dan kembali lagi ke garis paralel 38. Hingga pada 4 Januari 1950, pasukan PBB meninggalkan Seoul dan berusaha kembali untuk merebutnya di kemudian hari. Perang Korea menunjukkan stagnasi sejak Juli 1951. Kedua belah pihak tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk bertemu membahas gencatan senjata sehingga dilaksanakanlah perundingan Panmunjeom pada 27 Juli 1953. Tetapi perundingan di Panmunjeom ini hanyalah sebuah gencatan senjata dan bukan perjanjian damai, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebenarnya hingga saat ini pun antara Korea Selatan dan Korea Utara masih dalam status perang. Dampak perang Korea adalah timbulnya korban jiwa baik militer maupun sipil dari kedua belah pihak. Dari pihak militer, ratusan ribu orang, kebanyakan dari Cina dan Korea Utara, menjadi korban tewas maupun luka. Sedangkan dari pihak sipil, 2-4 juta nyawa yang tidak berdosa harus melayang. Perang Korea juga membawa kehancuran secara ekonomi bagi kedua belah pihak. Banyak infrastruktur umum yang rusak dan terjadinya kelaparan. Dampak yang paling terasa hingga sekarang tentu saja adalah terpecahnya Korea menjadi dua. Korea Selatan merupakan negara kapitalis liberal yang maju pada bidang industri, budaya, dan hiburannya, sedangkan Korea Utara merupakan negara sosialis berideologi Juche yang diktator dan tertutup bagi dunia luar. Sampai saat ini, kedua negara selalu mencoba untuk mewujudkan persatuan Korea. Namun, ego dari masing-masing negara dan tekanan politik dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China sepertinya akan mempersulit upaya reunifikasi Korea yang bersatu.